Apakah kamu tahu bahwa di tengah kemajuan pesat ekonomi Indonesia, masih ada jutaan orang yang mencari pekerjaan tanpa hasil? Bayangkan di negara dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan potensi yang besar, pengangguran tetap menjadi salah satu tantangan terbesar. Namun di balik tantangan ini, ada sebuah inisiatif yang telah mengubah hidup banyak orang, yaitu program prakerja. Simak video ini sampai habis ya teman-teman, karena kita akan menggali lebih dalam bagaimana program prakerja berperan dalam mengatasi masalah pengangguran di negara kita. Apakah program ini benar-benar efektif dan bagaimana dampaknya bagi masa depan tenaga kerja Indonesia? Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube saya, Husnul Khotimah. Buat teman-teman yang gak mau ketinggalan informasi terupdate dari prakerja, bisa langsung nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe channel ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang krusial dan sangat relevan dengan kehidupan banyak orang di Indonesia, yaitu pengangguran dan bagaimana program prakerja berperan dalam mengatasi tantangan ini. Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki populasi yang sangat besar, yaitu lebih dari 270 juta jiwa. Namun di balik potensi besar ini, kita masih menghadapi masalah serius, yaitu pengangguran. Pada tahun 2024, data terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS mencapai 7,2 juta orang, yang artinya menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia berada pada angka yang signifikan. Angka ini tidak hanya mencerminkan masalah ekonomi, tetapi juga berdampak pada sosial yang luas, mengganggu kesejahteraan banyak keluarga dan individu di seluruh negeri. Pengangguran di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah. Faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, ketidakstabilan politik, dan dampak dari transformasi digital juga berkontribusi pada tantangan ini. Nah, masalah ini tidak hanya menyulitkan para pencari kerja, tetapi juga menekan sektor ekonomi secara keseluruhan, menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Nah, teman-teman, untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia meluncurkan program prakerja pada tahun 2020 sebagai salah satu strategi utama dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Program ini bertujuan untuk menyediakan pelatihan yang relevan dan meningkatkan kemampuan peserta agar lebih siap memasuki pasar kerja. Sejak diluncurkan, program prakerja telah mengalami perkembangan pesat dan menjadi salah satu inisiatif terbesar dalam sejarah upaya pemberdayaan tenaga kerja di Indonesia. Nah, program prakerja menyediakan pelatihan dalam berbagai bidang yang relevan dengan kebutuhan pasar. Peserta dapat memilih kursus sesuai minat mereka, mulai dari keterampilan digital seperti pemrograman dan pemasaran online, hingga keterampilan teknis seperti desain grafis dan perawatan kendaraan. Nah, pelatihan ini disediakan secara online, memungkinkan peserta dari berbagai daerah, termasuk daerah terpencil, untuk mengakses sumber daya pendidikan berkualitas tanpa harus meningkatkan tempat tinggal mereka. Nah, salah satu fitur utama dari program prakerja adalah insentif finansial yang diberikan kepada peserta. Setiap peserta yang mengikuti pelatihan dan menyelesaikan dengan baik akan menerima bantuan biaya pelatihan yang dapat digunakan untuk menutupi biaya pelatihan dan kebutuhan lainnya. Insentif ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi peserta untuk menyelesaikan pelatihan dengan serius. Namun,
Meskipun program prakerja telah memberikan dampak positif, tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan masih ada. Banyak peserta yang telah menyelesaikan pelatihan belum langsung mendapatkan pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun keterampilan baru yang diperoleh mungkin bermanfaat, pasar kerja masih memiliki dinamika yang kompleks dan seringkali sulit diprediksi. Oleh karena itu, penting untuk terus mengevaluasi dan mengembangkan program ini agar tetap relevan dengan perubahan kebutuhan pasar. Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya tambahan untuk meningkatkan efektivitas program prakerja, termasuk memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses pelatihan dan penempatan kerja, diharapkan akan tercipta lebih banyak peluang bagi peserta untuk memasuki dunia kerja dengan lebih mudah. Program prakerja bukanlah solusi tunggal untuk masalah pengangguran, tetapi merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Dengan pendekatan yang berfokus pada peningkatan keterampilan dan pemberdayaan individu, program ini berusaha memberikan kontribusi positif terhadap pengurangan pengangguran di Indonesia. Nah, keberhasilan program prakerja sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Diperlukan dukungan yang kuat dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja. Dengan upaya bersama, kita dapat mengharapkan masa depan yang lebih baik, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang dan meraih kesuksesan. Nah, itu dia informasi penting yang harus kamu ketahui mengenai peran prakerja dalam mengatasi pengangguran di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat ya. Pastikan sudah nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe channel ini untuk tahu informasi terupdate dari Kartu Prakerja. Stay tune dan stay update bersama saya Husnul Khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.